Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan mengenai proposal tugas proyek ICT Literasi dengan judul Peran Microsoft Teams pada Teknologi Informasi di Era Digital. Tugas presentasi ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah ICT Literasi. Anggota kami yaitu ada yang pertama ada Erika Novitasari, yang kedua ada Luki Rahman, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Muhammad Badudin Syahumar, yang keempat ada Ralfa Ilhamdi, dan yang terakhir ada Stefani Lauren. Berikut nanti untuk susunan materi yang akan kami sampaikan, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, output dan target capaian, jadwal, serta daftar pustaka. Baik, untuk presentasinya akan kami langsung mulai saja. Untuk bagian latar belakang akan disampaikan oleh Kak Erika Novitasari. Kepada Kak Erika Novitasari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas pembukaannya. Saudara Umar, mungkin saya langsung aja menjelaskan terkait latar belakang. Boleh next? Oke, jadi latar belakang kami membuat proyek ini itu karena adanya kemajuan teknologi, khususnya di bidang TIK, yang dapat mendorong transformasi digital besar-besaran dalam berbagai bidang, termasuk perusahaan dan pendidikan. Era digital saat ini menuntut organisasi untuk lebih fleksibel, efisien, serta mampu berkolaborasi tanpa batas. Hal ini dipercepat juga oleh transisi masif ke dalam model kerja jarak jauh atau remote work. Remote work ini sudah diimplementasikan sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang memaksa perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel dan didukung oleh teknologi. Dalam konteks ini, alat kolaborasi digital jadi sangat penting dan Microsoft Teams muncul sebagai solusi yang komprehensif. Hal ini berbeda dengan aplikasi Zoom. Teams ini berfungsi sebagai pusat yang terpadu, berbasis obrolan yang menggabungkan komunikasi, video conference, penyimpanan file, serta integrasi aplikasi pihak ketiga. Next. Baik, Microsoft Teams ini juga bisa mempermudah dalam pengolahan data secara real-time, mengurangi proses manual yang tidak efisien, seperti pengiriman email yang berulang. Berbagai penelitian sebelumnya telah menegaskan bahwa Teams ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas serta produktivitas melalui integrasi tugas, diskusi, data, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pegawai. Meskipun banyak manfaatnya, implementasi Teams ini memiliki tantangan tersendiri. Selain itu, studi empiris terkait penerapan Microsoft Teams untuk menunjang komunikasi, kolaborasi, serta kinerja di sektor pemerintahan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengkaji sejauh mana peran Microsoft Teams dalam meningkatkan kolaborasi dan kinerja pegawai di sektor pemerintahan. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Landasan teori, teknologi informasi, dan digitalisasi perkantoran. Menurut Nahuai 2024, dalam jurnalnya, penerapan sistem berbasis digital maupun meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, serta aktivitas komunikasi antar pegawai. Digitalisasi juga berperan dalam menciptakan tata kelola yang transparan, cepat, dan mudah diakses, terutama melalui pemanfaatan aplikasi berbasis cloud, seperti Microsoft Teams. Dengan adanya digitalisasi, organisasi dapat mengintegrasikan berbagai fungsi kerja ke dalam satu platform. Next. Dalam Microsoft Teams, dalam meningkatkan efektivitas kerja, dalam penelitiannya,
Prayoga dan Mandira 2021 menyatakan bahwa Microsoft Teams membantu pegawai tetap produktif meskipun bekerja dari rumah. Fitur-fitur seperti rapat daring, berbagai file, dan percakapan instan mempermudah koordinasi antar pegawai. Aplikasi ini mampu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim, mempercepat penyelesaian tugas, seperti memperkuat hubungan antar pegawai di lingkungan organisasi. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Stefani. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya baca bagian C, faktor adopsi Microsoft Teams. Berdasarkan penelitian Al-Ghifari dan Sutabri 2023, adopsi teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, serta kondisi fasilitas. Semakin tinggi persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan pengguna, semakin besar pula kemungkinan aplikasi tersebut diadopsi secara berkelanjutan. Kemudian, ada ahli Heru Santoso dan Keuangan 2022. Dalam jurnalnya menambahkan bahwa aplikasi kolaborasi digital yang memiliki tingkat kepergunaan tinggi akan meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas kerja. Next. Kemudian adanya efisiensi dan integrasi sistem kerja digital. Menurut ahli X1T et al. 2025, dalam jurnalnya menyatakan bahwa hal ini meningkatkan efisiensi kerja karena memungkinkan akses data secara real-time dan kolaborasi antar pegawai secara simultan. Dengan tersedianya platform yang terhubung secara daring, Microsoft Teams membantu organisasi mengurangi beban administratif, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan. Next. Kemudian yang terakhir ada tata kelola administrasi digital. Dalam konteks tata kelola administrasi, menurut para ahli Asnur dan Bakhtiar 2022 serta Taufik dan Wijayanti 2021 menjelaskan bahwa penerapan Microsoft Teams membantu menciptakan sistem administrasi digital yang efektif dan transparan melalui pengelolaan dokumen daring, pelaporan otomatis serta komunikasi lintas unit yang efisien. Kemudian ada kesimpulan dari para ahli. Dengan demikian, hasil sintesis ini memperlihatkan bahwa Microsoft Teams berperan sebagai katalis utama dalam transformasi digital organisasi karena mampu mengintegrasikan fungsi komunikasi, kolaborasi, dan administrasi dalam satu platform yang adaptif terhadap kebutuhan era digital. Aplikasi ini mendukung organisasi untuk mencapai efektivitas kerja yang lebih tinggi, efisiensi proses administrasi, serta peningkatan kualitas kinerja pegawai melalui penerapan teknologi informasi yang tepat guna. Kemudian presentasi akan saya lanjutkan kepada saudara lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next. Baik, metode penelitian, komponen, jenis penelitian, kuantitatif, model teoritis, teknologi appreciation model atau TAM. Variabel penelitian X sama dengan penggunaan Microsoft Teams, Y sama dengan kinerja pegawai. Populasi dan sampel. Pegawai, pengguna Microsoft Teams, teknik, stratified, random sampling, min 100 responden, etika penelitian, data responden dirahasiakan dan digunakan hanya untuk tujuan penelitian. Next. Pengumpulan data. Penyebaran kuesioner Likert 1-5 online melalui Microsoft Teams dan email. Ekstraksi laporan aktivitas Teams, observasi rapat virtual, dan kolaborasi digital di unit kerja. Data cleaning. Memastikan data valid, lengkap, dan variabel sebelum dianalisis. Analisis data. Deskriptif, rata-rata presentasi frekuensi penggunaan Teams. Inferensial, kolerasi Pearson, regresi linear, dan SEM jika memenuhi asumsi. Uji
Uji validitas dan reliabilitas. Validitas, item total, correlation, dan konsultasi pakar. Reliabilitas, Rounds bench alpha kurang lebih 0,70. Penyajian hasil ditampilkan dalam grafik tabel presentasi pencapaian, misal penggunaan Teams lebih dari 90%, efisiensi waktu rapat 30%, kepuasan 85%. Output akhir, rekomendasi strategi digitalisasi dan peningkatan komunikasi berbasis Microsoft Teams. Baik, kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ralfa. Terima kasih Saudara Lucky. Di sini saya akan menjelaskan output dan target capaian. Hal ini untuk memastikan Microsoft Teams telah berperan penting dalam menunjang komunikasi, kolaborasi, dan kinerja pengguna. Jenis output yang kami lakukan ada 4. Output wajib, di mana uraian output yang pertama peningkatan efektivitas komunikasi internal melalui fitur chat, video meeting, dan channel di Microsoft Teams dengan target capaiannya adalah 90% pegawai aktif menggunakan Teams. Kemudian yang kedua, penguatan kolaborasi antar unit kerja melalui integrasi Teams dengan SharePoint dan OneDrive, di mana target capaiannya 80% kegiatan proyek lintas unit memanfaatkan Teams. Yang ketiga, efisiensi waktu rapat dan koordinasi melalui penerapan virtual meeting rutin dengan target capaian pengurangan 30% waktu koordinasi dibandingkan rapat tatap muka. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan produktivitas pegawai dengan penerapan task manajemen dan planner di Teams dengan target capaian 70% pegawai menggunakan fitur planner, di mana tahun capaian ini adalah 2025 yang belum dimulai. Kemudian selanjutnya ada 4 output tambahan, di mana yang pertama adalah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan digital literasi menggunakan Microsoft Teams, dengan target capaiannya seluruh pegawai mengikuti pelatihan penggunaan Teams. Kemudian optimalisasi keamanan dan efektivitas penyimpanan dokumen kerja melalui integrasi Teams dan OneDrive, di mana target capaiannya 90% dokumen kerja tersimpan dalam cloud terpusat. Kemudian yang keempat, penerapan budaya kerja digital dan paperless melalui pemanfaatan Teams dalam administrasi harian, di mana target yang akan dicapai adalah 70% proses administrasi dilakukan secara digital. Ketiga output tambahan ini memang belum dimulai. Nah, untuk output tambahan satu lagi yang masih dalam tahap perencanaan, yaitu pengembangan dashboard monitoring aktivitas dan kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jadwal proposal yang akan kami lakukan. Jadwal kegiatan yang dilakukan adalah sampai dengan bulan Desember, di mana dimulai dari bulan November. Pertama, output wajib, uraian kegiatannya adalah sosialisasi dan implementasi fitur chat, channel, dan video meeting Teams untuk komunikasi internal. Waktu pelaksanaannya pada bulan November 2025, dengan indikator keberhasilan 90% pegawai aktif menggunakan Teams sebagai media komunikasi. Kemudian, integrasi Microsoft Teams dengan SharePoint dan OneDrive untuk kolaborasi lintas unit kerja yang dilakukan pada bulan November juga, di mana indikator keberhasilannya adalah 80% proyek lintas unit menggunakan Teams. Selanjutnya, output wajib lainnya adalah evaluasi efektivitas rapat daring dan efisiensi waktu koordinasi yang dilaksanakan juga pada bulan November 2025 dengan indikator keberhasilan waktu rapat berkurang 30% dari sebelumnya. Dan yang keempat adalah implementasi planner sebagai alat manajemen tugas pegawai, di mana waktu pelaksanaannya masih berjalan sampai dengan saat ini yang akan berakhir di bulan Desember 2025 dengan indikator keberhasilan 70% pegawai menggunakan planner secara rutin. Kemudian keempat output tambahan, yang pertama adalah pelatihan literasi digital Microsoft Teams bagi seluruh pegawai, di mana waktu pelaksanaan dimulai dari bulan November sampai dengan Desember 2025 dengan indikator keberhasilan 100% pegawai mengikuti pelatihan.
Yang kedua, optimalisasi penyimpanan dokumen di OneDrive terintegrasi dengan Teams untuk keamanan data. Waktu pelaksanaannya pada bulan Desember 2025 dengan indikator keberhasilan 90% dokumen kerja tersimpan di cloud secara aman. Kemudian penerapan sistem kerja digital dan paperless melalui Teams dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dengan indikator 70% dokumen dan proses dilakukan secara digital. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan dan peluncuran dashboard monitoring produktivitas pegawai berbasis Teams yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dengan indikator keberhasilan dashboard aktif dan berfungsi di seluruh unit kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Umar. Baik, terima kasih Kak Rafa. Selanjutnya itu untuk bagian daftar pustaka dan kesimpulan. Jadi di sini ada 8 daftar pustaka. Lalu kemudian untuk kesimpulan atas presentasi yang telah disampaikan, bahwa Microsoft Teams itu memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital di lingkungan organisasi modern, baik di sektor pendidikan maupun pemerintahan. Nah, integrasi fitur komunikasi, kolaborasi dokumen, manajemen tugas, hingga penyimpanan berbasis cloud menjadikan Microsoft Teams sebagai platform terpadu yang mampu meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi waktu, dan kualitas koordinasi antar pegawai. Nah, tadi dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya terkait jadwal dan capaian, diharapkan dengan proposal ini kami bisa bertujuan untuk mengukur pengaruh penggunaan Microsoft Teams terhadap komunikasi, kolaborasi, dan kinerja pegawai secara objektif. Dengan target capaian yang jelas serta rencana implementasi yang terstruktur, penggunaan Microsoft Teams diharapkan dapat menjadi katalis dalam memperkuat budaya kerja digital dan mendukung agenda digitalisasi yang berkelanjutan di instansi pemerintahan. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan atas presentasi proposal proyek tugas ICT literasi dari kelompok 12. Mohon maaf atas salah kata atau kesalahan teknis lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.